Terima kasih. Oke, saya nggak akan memberikan jawaban yang benar atau salah ya. Pokoknya kalian nanti cari sendiri yang benar kayak gimana. Barangkali ntar keluar di UTS. Oke. Terus yang kedua, bagaimana reaksi kimia dan proses terjadinya pengasapan air laut? Siapa ya? BTW tadi Jumalik keluar dari kelas pas aku record meetingnya. Nggak tahu deh kenapa. Dia pakai ini kali, non UGM kali ya. Ini join lagi, Bu. Maaf. Oh iya. Sinyal Kamu jelek. tadi terdepak. Oh iya ya. Iya. Ini Maiko Kientang Kurniawan. Maiko Kientang Kurniawan. Jelasin bagaimana reaksi kimia dan proses terjadinya pengasaman air laut. Oke, sebelumnya mohon maaf Bu, nggak bisa on cam karena pakai HP dan kameranya agak rusak. Jadi kalau hasil yang saya cari dari reaksi kimia dan pengasaman air laut, untuk reaksi pengasaman air lautnya itu CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Proses terjadinya yaitu pengasaman air laut itu terdapat karena perubahan kimia air laut yang dimana air itu menjadi asam dikarenakan air laut yang banyak sekali menyerap CO2 dari atmosfer. Dan CO2 itu bereaksi dengan air laut lalu akan membentuk sebuah karbonat. Nah, jadi dari karbonat itu akan akan menyebabkan pH air yang rendah sehingga air laut bisa terjadi asam. Seperti itu, Bu. Oh, berarti reaksinya kayak hujan asam ya? Maiko panggilannya siapa? Ya, Maiko, Bu. Iya, reaksinya tadi sama yang kayak dijelasin Ufla ya? Kalau yang dari jelasin siapa tadi? Ulfa ya emang. Tapi kalau di saya hujan asamnya tadi reaksinya nggak seperti itu, Bu. Oh, kalau reaksi hujan asam UPI ya? Kalau saya hujan asamnya reaksinya eh, pakai yang SO3 ditambah H2O menghasilkan H2SO4. Oh, oke. Ada yang nambahin, mungkin ada yang beda atau yang sama kayak Maiko, gimana sih caranya proses pengasaman di air laut? Izin menambahi, Bu. Ya, gimana Fadil? H2CO3 itu tadi akan melepas ion yaitu hidrogen ke dalam laut sehingga nanti terjadi peningkatan H+ dan akan mengakibatkan penurunan pH dan meningkatkan keasaman air laut. Terima kasih. Oke, yang lain. Pada setuju sama Fadil apa sama Maiko? Jadi Fadil nih sama-sama kayak Maiko apa beda nih? Lanjutannya, Bu. Tuh, Bu. Iya, Bu. Ya, sama kan berarti ada lanjutannya. Oh, jadi berkesinambungan ya, Maiko sama Fadil ya? Ya, Bu. Ini pada kembang-kembang kenapa sih? Boys before flower apa? kompak, Biar Bu. sesuai. Kelompok. Oh, tapi Mamang enggak. Mamang putih doang. Nggak tahu Bu, Mamang mana orang Tasik aneh. Parah ini. Oke, lanjut ya. Reaksi kimia dan proses pembentukan gas dan dari bahan organik dalam sampah yang berlangsung secara anaerob.
Siapa ya? Muhammad Ridwan tuh Mamang ya? Nggak usah deh, bosan. Iya. Yang lain aja. Najwa Dea Deninta. Saya, Bu. Ya, gimana? Oke, jadi reaksi kimia dan proses bentuk gas dari bahan organik itu kan biasa disebut juga dengan biogas. Terus secara sederhananya itu ada 3 reaksi, ada reaksi hidrolisa atau tahap pelarutan, yang kedua ada reaksi asinogenik atau pengasaman, dan yang ketiga ada reaksi metanogenik atau gasifikasi. Terus reaksi hidrolisa itu yang pertama itu selulosa bercampur dengan air jadi glukosa. Terus di reaksi kedua glukosanya jadi etanol, terus menghasilkan metana sama asam asetat. Nah, di reaksi ketiga ini asam asetatnya berubah menjadi gas metana yang lebih banyak. Jadi yang dibutuhin itu sebenarnya gas metananya. Kayak gitu, Bu. Proses kimianya gimana? Tuh, yang selulosa bercampur dengan air kan, yang pertama jadi glukosa, itu dia reaksi hidrolisanya. Terus yang kedua, tahap asinogeniknya itu glukosanya menjadi etanol. Terus etanol ini bertemu dengan karbon dioksida menjadi metana dan asam asetat. Di reaksi yang ketiga, asam asetatnya ini menjadi gas metana dan bercampur dengan karbon dioksida. Oke, yang lain ada yang sama atau beda sama Najwa? Sama semua? Saya ada beda sedikit, Bu. Tapi di prosesnya sama, yang bedain cuma di reaksi kimia yang terjadi aja. Kenapa? Coba Ratih gimana? Bedanya di mana? Kalau saya yang berbeda itu di reaksi kimianya. Jadi kalau yang saya dapat dari referensi adalah reaksi kimia yang terjadi adalah materi genetik ditambah H2O plus nutrien dibantu dengan mikroorganisme anaerob menghasilkan materi genetik stabil ditambah dengan sel baru H2O, CO2, NH3, H2S, dan NH3 serta panas yang dihasilkan pada tahap metanogenesis. Gitu. Oke, ada yang setuju atau sepakat enggak bertentangan sama si Ratih? Oke, sepakat semua ya. Nanti bisa diskusikan lagi supaya pas UTS barangkali kalau keluar bisa benar semua ya. Oke, screen-ku udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Minggu lalu kan kita belajar tentang udara. Sebelumnya bentar, yang tugas kelompok ada yang ditanyain nggak? Udah clear kan? Memastikan kalau tugas, izin memastikan sebentar, Bu. Ya, gimana tugas Mifal? kelompoknya itu karena apa? Bahannya itu bahasa Inggris, apakah nanti kita presentasinya juga bahasa Inggris, Bu? Terima kasih. Ya boleh pakai bahasa Inggris biar bisa belajar sekalian.
Malah lebih gampang, kalian tinggal kopas doang kan dari bukunya. Tapi kalau in Indonesia ya berarti kalian PPT-nya harus in Indonesia, terus ngomongnya bahasa Indonesia, terserah. Harus konsisten berarti ya, Bu? Kesepakatan, iyalah, materinya Inggris, Oke. ngomongnya Indonesia ya nggak bisa loh ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, kalian itu bisa nambah-nambahin dari buku yang lain ya. Kalau ada yang relevan gitu atau yang lebih mudah dimengerti, bisa cari referensi yang lain. Oke, jadi hari ini kita belajar ini. Judulnya adalah environmental. Ini aku juga sumbernya dari buku yang tak share itu ya. Jadi berdasarkan tugas yang kemarin, tugas individu yang tadi kalian jelasin itu kan udah beberapa jelasin tentang kejadian-kejadian di alam, khususnya di air ya. Yang satu kan yang di sampah itu mungkin next meeting atau kapan. Oke, jadi kita pertama harus tahu dulu nih, di siklus hidrologi di bumi. Ada yang tahu nggak? Gimana sih siklus hidrologi? Dulu pas SMA pernah diajarin nggak? Siklus hidrologi. Ada yang tahu? Yang kondensasi evaporasi terus nanti hujan itu kah, Bu? Oh, benar. Adik, bisa jelasin? Siapa Enggak, Bu, tadi yang ngomong? Akmal bisa jelasin? Cuma ingat sekilas aja itu gitu, kosakatanya. Angin darat, angin laut gitu. Oke, jadi kalau siklus kata artinya sendiri itu kan adalah kayak putaran gitu ya. Jadi dia nggak pernah berhenti. Nah, hidrologi itu adalah air. Oke, nah kalau digambarin si siklus hidrologi di bumi itu, aku udah bikin semalam sih gambarnya. Nih kayak gini. Jadi pertama itu adalah suara gue dengeran jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Pertama adalah ini ada hujan kan? Hujan dia kan membasahi bumi, oke? Nah di sini itu yang apa namanya nih? Ini itu daratan. Nah terus si hujan ini akan menyerap ke dalam bumi. Nah, namanya itu infiltrasi. Nah, dia itu akan atau tersimpan di dalam bumi itu sebagai groundwater. Itu bahasa Indonesianya adalah air tanah. Ini. Oke. Nah, si groundwater itu, dia itu lama-kelamaan akan menyerap ke laut. Nah, di sini, ini kan yang langsung masuk ke tanah. Ada juga misalnya kalau dia dari bukitan, kan dari, dari dataran yang tinggi. Bentar. Dari dataran yang tinggi terus ke dataran yang rendah gitu ya misalnya, dia itu kan pasti mengalir kan. Nah dia itu tertampung di
danau, misalnya danau ataupun reservoir atau waduk atau rawa gitu, terserah. Nah, di sini kan pasti ada matahari kan, matahari panas gitu kan. Nah, dia itu air-air yang dari hujan itu pasti akan terevaporasi gitu. Terevaporasi ke udara, lalu terkondensasi, terus masuk ke awan lagi, terus hujan lagi gitu. Pokoknya kayak gitu aja siklusnya gitu. Jadi dari hujan terus mengalir ke tanah, ke danau, ke groundwater, terus ke laut, terus terevaporasi oleh sinar matahari, kondensasi, terus hujan lagi gitu. Nah, di sini angka-angka ini itu adalah angka-angka ini itu satuannya itu ini trillion of liter per day. Gitu. Jadi saking banyaknya disingkat aja. Oke, ada yang ditanyain? Gampang kan? Oke, jelas ya, siklus hidrologi ya. Mungkin recall pelajaran pas SMA. Gak ada Bu di SMK. Oh iya, lupa. Di SMK nggak ada ya. Di SMA ada lah ya, IPA. Ini penting juga nih bagi anak teknik sipil ya, soalnya kan juga bisa nanti dari siklus hidrologi ini bisa ngedesain bendungan, desain bendung, embung gitu, danau. Jadi ini penting banget sih, nanti ada matkulnya tersendiri kalau hidrologi nanti yang melajari lebih detail. Oke. Terus kimia di dalam perairan. Tadi kan udah tahu siklusnya kayak gimana ya. Oke, ini pura-puranya adalah suatu potongan melintangnya si sungai ataupun danau, terserah lah ya. Mirip-mirip kayak gini. Jadi yang ini itu adalah water atau airnya, terus yang ini itu sedimennya. Sedimen atau lumpur ataupun endapan gitu ya. Kok lumur? Typo dikit nggak apa-apa ya. Nah, di dalam sini itu ada reaksi ini kan di dalam ini kan air ya, di atas itu udara kan. Jadi ada O2, CO2. Ini ada pertukaran udara dengan atmosfer exchange. Oke, nah otomatis misalnya kalau di sini ada cahaya matahari gitu ya. Tahu ini kan proses fotosintesis kan? Nah di dalam sini itu dia kan pasti menyinari si air ini kan. Nah di dalam ini juga ada reaksi fotosintesis. Reaksinya tuh kayak ini. 2HCO3- plus HV
Ini fotosintesis. Menghasilkan CH2O plus O2 plus CO3 2-. Nah, mungkin ini juga relevan sama misalnya buat ngejelasin yang ada apa namanya tadi pengasaman di air laut gitu ya. Nih reaksinya ada lagi di dalam apa namanya reaksi kimia di dalam perairan ini adalah CO3 2- plus H2O acid base O3- plus OH-. Nah, kalau ada penambahan hujan gitu, reaksinya itu adalah Ca2 plus CO3 2- precipitation. Jadi CaCO3 solid. Oke. Nah, di dalam sini itu pasti kan ada mikroba gitu ya yang nggak kelihatan ya. Nah, itu reaksinya adalah 2 CH2O plus SO4 2- plus 2H plus gini. Jadi ada 4 kurang lebih. Oke. Di dalam perairan ini itu juga ada reduksi oksidasi. Jadi dari NO3- NH4+, ini ada reaksi redoks. Nah, di sedimen ini dia itu kan jadi kayak ibaratnya itu tanah gitu ya. Si tanah itu dia itu bisa menyerap bahan kimia ataupun partikel-partikel yang ada di sungai gini. Misalnya ini partikelnya dia ada heavy metal, zinc, Fe gitu ya. Makanya dia itu bisa menyerap. Jadi ibaratnya ini partikel si lumpur ya. Lumpur. Nah, terus tuh ini kayak polutannya gitu ya. Dia itu bisa menyerap. Makanya si sedimennya ini bisa terkontaminasi. Nah, namanya ini adalah uptake. Namun kebalikannya dia juga bisa yang kandungan di dalam sedimen ini dia bisa juga mencemari si airnya itu gitu kan. Misalnya si lumpur gitu kan warnanya coklat gitu kan. Nah, kalau dia di dalam air lama-kelamaan juga kan kalau airnya bening bisa juga si airnya itu jadi coklat ya enggak? Nah, itu namanya proses leaching. Gitu. Jadi kurang lebih ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya hitung ya. Ini 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kimia di dalam perairan. Oke, ada yang ditanyain? Ada yang tanyain? Clear ya. Ini nggak harus dihafal sih. Ini di buku juga ada semua. Nggak mungkin nyuruh kalian ngapalin, bisa meledak otaknya dan ngapain juga ngapalin kayak ginian ya. Maksudnya kalau ada referensi di buku buka aja. Nah, di dalam perairan itu pasti ada reaksi asam basa. Oke.
Nah, ini tuh penting banget kalau di misalnya water treatment gitu. Jadi gimana ya? Ini mungkin tak jelasin nanti aja kali ya sekalian di water treatment. Jadi gambarannya misalnya ini tuh dibutuhkan ketika kalian mau memproses air gitu, air ledeng. Kalian tahu nggak air ledeng? Bahasa Jawa sih ini, atau air PDAM atau air bersih gitu ya. Nah, ini itu pentingnya atau bisa juga di IPAL. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Jadi contohnya nih, contohnya air bersih ya. Misalnya ini sungai. Oke. Sungai kan belum tentu airnya bagus ya. Terus ini dipompa. Nah, terus ini ada penampungan gitu namanya reservoir. Nah, di sini tuh ada IPA, instalasi pengolahan air bersih. Nah, di dalam IPA ini kan si sungai ini kan belum tentu belum tentu airnya bagus kan. Pasti di sekitarannya itu misalnya ada sawah gitu ya. Sawah terus rumah, industri gitu kan itu pasti campur-campur kan yang akan pasti berdampak kepada kualitas si air sungai ini. Makanya di dalam instalasi pengolahan air bersih ini pasti itu ada kayak pengolahan gitu loh. Nah, pengolahan itu salah satunya adalah netralisasi. Nah, netralisasi itu ya reaksi asam basa gitu. Tapi sebelum netralisasi pasti ada tahapan koagulasi, flokulasi, terus sedimentasi, filtrasi, aerasi gitu. Nah, di dalamnya ini juga pasti ada reaksi kimianya. Mungkin ini minggu depan aja kali ngejelasinnya biar lebih detail. Oke. Sekarang lanjut ya, ini masih yang di danau-danauan gitu ya. Ini reaksi asam basa, kita skip dulu. Kita belajar pengkapuran atau hardness, kesadahan bahasa Indonesia. Ini kalsium. Oke, di rumah kalian ada nggak sih misalnya yang pakai air bersih kalau airnya itu digodok terus si wajannya si pancinya itu jadi berkapur di bawahnya, ada nggak yang kayak gitu? Saya ada kan? Nah, itu namanya kapur. Gimana? Sering lihatnya berkarat kayak kuning-kuning gitu, Bu. Oh, berkarat. Itu berarti reaksinya beda lagi tuh sama si Fe nih. Kita bahas yang ini dulu ya, yang berapa nih namanya? Berkapur ataupun sadah, airnya tuh sadah gitu. Jadi yang warnanya putih. Oke, jadi itu dia ini bisa ada karena ada kation yang ada di sistem airan. Jadi kation itu kan ada ion positif gitu ya. Oke, dia itu sumbernya itu adalah dari geochemical mineral dan lain-lain. Nah, ini sumbernya itu kalau senyawa kimianya itu adalah CaSO4 kali 22O atau CaMgCO3 . Pokoknya intinya CaCO3 lah ya. Karena kan kalsium.
Nah, si reaksinya itu di dalam air kayak gini. Jadi tadi kan yang ini kan ada atmosfer kan, udara gitu. Ini masuk CO2, oke. Terus ini sedimen. Ini water. Nah, karena di dalam perairan ini tuh sebenarnya dia udah ada mengandung CaCO3, makanya reaksi di dalam ini itu adalah CaCO3 plus CO2 plus H2O menghasilkan Ca2 plus 2HCO3 min. Nah, si Ca2 plusnya ini yang biasanya ngebuat itu, yang ngebuat putih, warna putih itu. Gitu. Nah, kalau misalnya dia itu dipanasin reaksinya itu jadi kayak gini. Ini kondisi normal ya. Kalau dipanasin dia itu jadi kayak gini. Jadi reversal, jadi kebalikan dari reaksi awalnya gitu. Plus 2HCO3 min. Oke, ada yang tanyain? Nah, sedimen ini juga rilis CO2. Terus dinding-dindingnya ini, dinding sungai, ini bisa, nah sumbernya itu misalnya nih ya, kenapa ada Ca2 atau kapur, itu karena misalnya tanahnya itu mengandung kapur gitu ya. Ataupun kation yang lainnya, Ca2 plus, CO3 2 min, makanya dia akan berdampak kepada kualitas air. Nah, kalau si Fe yang tadi, siapa tadi? Maimunah ya, yang tadi Maimunah bilang kalau di rumahnya itu ada besi, itu reaksinya adalah nih. Nih, dia bisa berasal dari hujan, dari kebanyakan sih dari ini ya, dari industri yang misalnya industri seng ataupun industri baterai itu pasti akan berdampak ke kualitas air ya. Jadi reaksinya adalah Fe H2O 6 3 plus Oke, terus kalau misalnya ada hujan, jadi kayak gini. Nah, ada yang tahu nggak di sini artinya S apa? Nih, ini dia kan ada S-nya kan. Solid, Bu. Oh, Solid. makanya dia di IPA gitu ya.
di pipa. Mana ya gambar pipa? Oh, ini pipa. Pipa gitu. Suka ngeliat kan kalau ada Fe yang berkarat itu kan. Itu pasti ada kerak-keraknya gitu kan. Nah, itu ya dari proses kimia ini. Gitu. Ini juga si precipitation ini juga bisa digunakan pas hujan asam gitu. Ketika dia mengenai suatu material. Oke, ada yang tanyain? Udah clear ya? Seenggaknya kalian mengerti bagaimana reaksi kimia di dalam air yang suatu saat nanti pasti kalian akan pelajari di semester-semester ke depan. Oke. Sekarang belajar ini ya, aku gambar ulang yang ada di buku biar lebih jelas. Water interaction with other phases. Jadi kalau di dalam perairan kan pasti ada udara, ada padatan, ada air ya. Jadi ada beberapa fase atau jenis di perairan gitu, di ekosistem perairan. Pokoknya nanti pas UTS harus ada gambarnya ya. Kalau ngejelasin, kan anak teknik. Terserah gambarnya bagus atau jelek, pokoknya ada gambarnya. Terus harus warna-warni ya. Ini kan aku jelasin warna-warni nih. Biar kalau apa namanya, kalau ngenilai jadi enak gitu loh dilihatnya. Tulisannya jelek nggak apa-apa sih, nggak terlalu penting tulisan, yang penting kelihatan. Iya, Bu, kalau buta warna gimana, Bu? Catatannya Ibu juga ya dibaca, Bu. Iyalah. Prit. Nggak mungkin buta warna anak teknik kan Aris masa buta warna. dark banget. Oh iya, Bu, boleh, Bu. Iya sih. Gelap. Oke, saya gambar lagi sih. Ini belum nampak ya siapa yang tulisannya paling ini ya, paling rajin ya. Biasanya pas ujian minta fotokopi itu catatan. Di misalnya nih ada yang rumahnya kalian deket sungai nggak? Depan rumah sungai, Bu. Ada, Bu. Aku, Bu, samping rumah, Bu. Sungai Aku apa? di sungai, Bu. Dekat, Bu. Selokan Mataram. Oh. Bau nggak? Kalau ke pinggir sungainya apa, Bu? Ya, Kalau Bu. enggak, ya tidak. Soalnya di atas ada pabrik. Oh, pabrik apa?
Kurang tahu Bu, aku jarang main. Duh, katanya deket sungai. Makanya pindah ke Warnanya, desa dong, tapi bau Mas. ya sungainya Iya, ya. maksudnya nggak pernah nelusuri sampai hulu. Iya, bau. Kadang hijau Bu, Apa? warnanya kadang hijau. Oh, Aku nggak buta warna Bu, maksudnya kalau misalnya ada yang buta warna. oke. Jadi si sungai itu tadi seperti yang kalian ceritain, nggak mungkin sungai itu sungai tok kan, pasti ada di sekitarnya itu ada entah industri, entah transportasi gitu ya. Ini ibaratnya si ini sungai ya, si ini sungai, ini industri. Terus ini transportasi. Kok bisa transportasi berdampak kepada sungai? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Coba ada yang bisa jelasin nggak? Secara logika aja, logika. Main logika nih kita. Cowok nih biasanya main logika kan. Kalau cewek kan main perasaan. Bu. Kenapa? Saya cewek aja Bu. Logika. Asap kendaraannya itu ke atas kan. Terus? Terus nanti ada reaksi yang terjadi apa ya? Gimana ya logikaku? Terus nggak tahu Bu. Ayo cowok-cowok yang main logika. Polusinya mengendap di permukaan sungai. Polusinya mengendap di permukaan sungai. Sama kayak yang pengasapan air tadi bukan sih, Bu? Pengasapan air. Ya kalau yang ilmu yang tak tahuin ya, misalnya begini nih. Si transportasi, dia itu ada apa? Ada ban, ya nggak sih? Ban. Terus di sini si aspalnya sendiri, dia itu aspal itu kan senyawa kimia kan. Di dalamnya itu ada apa? Asbestos. Terus habis itu dan lain-lain lah ya. Ada sedimen gitu-gitu kan. Nah, sekali lagi kalau ada hujan, pastinya yang buat dia menggelontorkan sesuatu, mengeluarkan zat pencemar ke sungai itu kan harus ada cairannya dulu kan. Nah, kalau ada hujannya itu pasti akan membanjiri si aspal, terus si mobil-mobil gitu ya, si ban gitu. Ini tuh banyak banget heavy metalnya atau apa namanya? Heavy metal bahasa Indonesianya apa? Logam berat. Tak campur-campur lah ya, nggak apa ya. Logam berat. Nah, dia itu akan run off atau mengalir ke sungai ini gitu. Makanya si transportasi ini salah satu apa ya, aspek yang harus diamatin. Misalnya kalau kalian apa namanya, jadi nanti ngecek kualitas air, ya transportasi nggak cuma industri sama perumahan doang, tapi transportasi itu juga berdampak gitu. Kalau sawah kira-kira dari mana nih? Sawah gimana logikanya? Benar. Penggunaan Pupuk pestisida kimia terkena air hujan mengalir ke sungai. Ya intinya kalau sawah pestisida ya. Kalau industri kan air limbahnya kan. Terus kalau rumah tangga apa? Rumah tangga? Limbah rumah tangga juga. Nah, juga, Bu. Deterjen. Bahan nyuci. Gitu. Jadi memang semua yang sebelum masuk ke sungai itu emang harus diolah dulu gitu. Makanya
apa namanya, ada pengolahan air limbah kan, itu nanti kalian belajar di semester berapa ya? Semester 6 atau 4 gitu. Entahlah. Oke, lanjut. Jadi si reaksinya itu sama sih sebenarnya kayak yang sebelumnya, tapi ini lebih tak tambahin lagi ya, lebih kompleks, lebih komplit. Oke, di sini kan ada proses penambahan O2, nggak langsung ya. Secara otomatis sih, namanya tuh aerasi. Jadi kalau misalnya anaerob artinya apa? Tidak menggunakan udara. Betul, nggak menggunakan udara ya. Jadi kalau aerasi kan menambahkan oksigen. Nah, si aerasi ini itu juga membantu proses pendegradasian senyawa organik yang ada di air sungai gitu. Jadi kadang kalau misalnya si rumah itu kan dia mengkonsumsi makanan gitu kan. Bukan rumahnya sih, maksudnya keluarganya itu mengkonsumsi makanan gitu kan. Itu kan organik kan. Nah, kalau dikeluarin jadi feses ataupun air kencing ataupun jadi cuci arangan itu kan organik. Nah, organik itu akan masuk ke sungai gitu kan. Makanya dia pendegradasian organik ini dia bisa proses aerasi ataupun anaerobik gitu. Oke, terus di sini selain proses aerasi ada juga fotosintesis yang tadi tak jelasin, matahari gitu ya, ada matahari. Oke, ada matahari, dia pasti di dalam sini tuh ada fotosintesis. Oke, terus ada lagi misalnya yang tadi yang jelasin ada kalsium itu ya. Ada kalsium, reaksinya tak terus lagi deh, H2 CO3- plus Ca2+. Oke, terus di sini tadi ada foto 1, 2, 3 ya. Kita hitung dulu reaksinya. 1, 2, 3. Ini sekarang si sedimennya. Si sedimennya itu dia bisa mengandung Fe kan. Fe sama Ca yang tadi ya. Ini ya, si ini. Tadi tambahin reaksi Fe. Nanti kalian bisa tanya sebelumnya. Terus ada juga nih misalnya ada reaksi redox yang tadi udah tak jelasin. Nah, reaksinya itu adalah Fe3 plus Fe2 plus SO4 2- jadi H2S H2 plus. Terus ada lagi di sini kan suka ada yang misalnya ada waduk atasnya itu ada apanya tuh? Suatu tanaman itu namanya tanaman apa? Aku lupa namanya. Eceng gondok. Eceng gondok. Nah, kalian tahu nggak kenapa kok ada enceng gondok di situ? Pengurangan timbal. Kenapa? Sumber oksigen. Kurangin bahan timbal. Nah, ini salah satu penyebabnya kok ada enceng gondok itu
adalah indikator si airnya itu tercemar gitu. Jadi kalau misalnya di dalam airnya ini dia itu mengandung nitrogen, apalagi ya nutrien gitu, yang berlebihan misalnya dari sawah ataupun dari industri sumbernya. Nah, dia itu bisa menyebabkan enceng gondok ini jadi subur gitu. Plus ditambah lagi ada fotosintesis yang otomatis si enceng gondok itu dia bisa hidup berkembang biak kan di situ. Gitu. Jadi ya karena ada nitrogen. Ini biasanya juga mengendap di dalam sedimen. Jadi reaksinya adalah namanya itu bentar ya, ngehang nih iPad-nya. Sekalian break azan dulu ya, 5 menit. Oke, lanjut ya. Jadi ini udah ada 6, udah ada udah ada 6 reaksi. Terus habis itu yang tadi run off ada juga ya. Nah, run off ini namanya, ini suatu reaksi juga sih. 7. Nah, ada juga nih misalnya dari dinding-dinding sungai itu bisa mencemari si air itu dari sedimen to water. Ini adalah reaksi namanya HPO42- plus clay particles
Terus yang dari sedimen bisa ngeluarin CO2 sama CH4. Ini 9. Lalu ada presipitasi CO3 tuh 10. Ada lagi. Ini yang nomor 7. Jelasin di sini. Suspended material from stream. Oke, jadi ada 10 ya. 10 reaksi dari berbagai fase di perairan. Juga nggak harus dihafal sih, cuman harus dipahami aja gimana bisa ada pencemaran gitu ya. Terus kenapa kok bisa ada ejek gondok? Terus apakah bisa dari sedimen itu dia mengeluarkan zat pencemar sendiri? Gitu. Oke, terus di dalam air nih, di dalam air. Menurut kalian selain ada air, ada apa lagi? Selain air, pencemaran, ataupun senyawa kimia, ada apa lagi nih? Organisme. Gimana? Organisme. Betul, organisme. Terus apa lagi? Oksigen. Oksigen, Bu. Oksigen. Terus? Mineral, Bu. Ya, mineral. Jadi ini ada mikroorganisme ya. Tadi kan di dalamnya itu kan ada reaksi aerasi kan. Di reaksi aerasi kalau misalnya dia ada O2 tapi nggak ada bakteri itu ya sama aja gitu. Si airnya nggak bakal jadi bersih kembali atau jadi si sungai itu ada kemampuan untuk self purification gitu. Misalnya kalau ada pencemar masuk ke dalam sungai, nah si sungai itu punya daya dukung atau punya kayak imunitas sendiri itu loh, imunitas sungainya itu. Nah yang menjaga itu ya salah satunya adalah mikroorganisme atau bakteri di dalam sungai. Oke, terus ada alga ya, alga. Terus apa lagi ya? Ada jamur. Kalau yang mineral itu pasti ada ya. Jadi kayak ada mineral, organik, pokoknya senyawa kimia yang lainnya itu ada semua pasti di situ. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Itu nanti catatannya boleh minta filenya nggak ya, Bu? Boleh. Nanti tak share di akhir ya. Oke, dikit lagi nih.
Jadi tadi udah ngebahas mostly udah semua ya. Tinggal kita agak belajar biologi dikit ya. Karena kan kimia lingkungan ya. Si bakteri. Nah, kalau si bakteri itu dia aerobik atau membutuhkan oksigen, dia itu reaksinya adalah O2 ditambah 4H+, ditambah 4-emin, jadinya H2O. Ini aerobik bakteria. Nah, kalau anaerobik itu dia pokoknya nggak butuh oksigen ya. Dia itu kalau anaerobik dia itu O2-nya itu digantikan oleh nitrat ion dan sulfat ion untuk menggantikan O2. Oke. Nah, ini agak belajar dikit sih tentang si prokaryotik bacterial cell. Gak usah tak gambar deh. Oke, dari sini ya, pokoknya sumbernya dari buku semua. Nah, ini yang penting nih, itu dia tuh hidupnya tuh nggak kayak manusia yang kayak, ya sama kayak manusia deh, dari anak kecil, terus habis itu dewasa, terus menua gitu ya. Nah, dia itu namanya ada kurva bakteri. Dulu aku pas kuliah tuh juga ini nih, menumbuhkan bakteri dalam air gitu, supaya untuk mendegradasi air. Mendegradasi pencemaran organik di dalam air. Nah, dia itu kurvanya adalah kayak gini. Nah, di sini itu posisi pertumbuhan gitu ya. Terus di sini log. Ini pakai rumus juga buat apa supaya tahu berapa bakteri yang tumbuh gitu ya. Ini stationary. Nah, stationary ini yang mikroorganisme paling banyak. Jadi peak-nya itu di sini. Habis itu setelah stationary dia akan mati atau death. Gitu. Nah, di sini awal-awal dia tuh butuh kayak feeding, terus butuh O2 kalau dia bakteri khusus O2 gitu ya. Kalau anaerob yang nggak butuh O2 gitu. Nah, di sini masa dia berkembang, terus stationary itu dia masa optimal kayak masa remaja gitu ya. Ataupun masa aktif-aktifnya. Nah, di sini udah yang sepuh gitu, udah yang mau meninggal. Nah, yang di sini yang anak kecil. Need time. Nah, kalau si fotosintesis, tadi reaksi fotosintesis udah di depan ya. Jadi kalau reaksi di dalam bakteria atau mikroba ini adalah ada 3 reaksi. Yang pertama adalah reaksi fotosintesis,
terus respirasi. Respirasi kan ada aerob sama anaerob. Tadi udah tak jelasin juga di sini ya, nih. Yang ini. Terus ada degradation of biomass. Terus ada methane production yang kalian udah cari kemarin gimana reaksinya ya. Nah, ini juga salah satunya adalah karena proses bakteri. Terus ada lagi bacterial utilization and degradation of hydrocarbon. Terus biodegradation of organic matter. Berarti ada 6 reaksi kimia di dalam bakteri. Oke, mungkin gitu aja. Nanti ini detail reaksinya bisa kalian cari di buku yang environmental chemistry itu kalau kalian mau belajar lebih detail. Oke, ada yang nanyain? Ada yang mau tanyain? Clear ya? Ini benar-benar ada nih si bakteri itu kalau misalnya di IPAL gitu ya, instalasi pengolahan air limbah. Jadi dulu pas aku kerja itu kan ada kayak tadi ya, kayak ada proses buat kalau si industri sebelum dibuang ke sungai itu kan ada instalasi pengolahan air limbah. Nah, di dalamnya itu ada aerasi. Nah, di aerasi itu kan ada nih ya, sedikit tambahan aerasi. Ini misalnya bak ya. Di bawahnya tuh ada kayak suplai oksigen kayak di akuarium gitu loh. Tapi akuarium mungkin dari atas kali ya. Di sini yang blue kutuk gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada mikroba. Oke. Nah, kalau si mikrobanya itu mati, si airnya ini kan di dalamnya ada lumpurnya kan. Si lumpurnya itu berubah jadi hitam gitu kalau misalnya mati. Terus si airnya itu jadi bau banget, pol, jadi kayak bau comberan gitu. Mungkin makanya kalau di got-got itu karena si aktivitas mikrobanya itu pada mati gitu ya. Itu salah satu dampaknya itu si got itu bau dan warnanya jadi hitam gitu. Tapi kalau misalnya si mikrobanya ini bagus, ini juga ada ada makanan mikrobanya gitu ya, namanya feeding. Nah, di feedingnya itu biasanya kan glukosa ya, kayak manusia aja gitu kan, butuh tenaga buat dia mencerna mencerna zat-zat organik yang berbahaya gitu kan. Nah, dia kan butuh makanan. Nah, itu biasanya ditambahin gula kayak gula kiloan gitu yang kualitasnya murah, itu ditabur aja ke air gitu, tapi dicairin dulu sih. Jadi buat feeding bakterinya. Oke. Ada yang ditanyain? Ini nyata banget nih. Nyata. Maksudnya benar-benar berdampak, butuh banget di lingkungan gitu kalau misalnya mau mengolah air. Mungkin nanti kalian bisa googling atau nonton YouTube yang bisa animasi gitu ya. Lumpur aktif, namanya itu activated sludge. Oke. Ada yang ditanyain nggak?
Udah clear ya? Gak ada yang ditanyain ya? Paling kalau misalnya nanti aku ada tugas, langsung tak taruh di semester aja ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Mungkin untuk hari ini sekian dulu. Semoga dikit-dikit aja per hari ya, supaya gak terlalu overload. Tuh, soalnya kan ini sesuatu, mungkin ada sesuatu yang baru bagi kalian, ataupun ngulang-ngulang pas kalian SMA gitu. Oke, mungkin segitu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu, absennya Bu. Absennya gimana? Wih. Mana Ibu? Udah pada belet apa gimana sih, langsung pada live nih? Gitu ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Silakan live. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah. Dadah, Bu. Keluar. Jum, daftar BEM Kementerian apa, Jum? Kembali. Dalam. Kementerian apa, Simbok? Daftar. SDM karo Sosmas. Tugasnya anyel ora? Lumayan. Yo mengok ae. Aku meh daftar sing hubungan luar kok. Mantap, gas yo. Yo, tugasnya durung tapi bariki pegawe.